Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fadilatul mukarram, fadilatul ustaz Al-Manhan hafizahullah wa ra'ah, fadilatul muharram Ustaz Abdul Khaliq, dan segenap jajaran direksi Emiratur serta Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tentunya menjadi tamu Allah dan tamu Rasul adalah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, karena tidak setiap orang punya kesempatan untuk bisa berada di sisi Rasulullah maupun di sisi Baitullah. Maka tidak ada kata yang paling tepat untuk bisa kita ungkapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat. Dan semakin kita bersyukur, tentunya Allah akan tambahkan terus nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Saya sering sampaikan di mana-mana, kalau manusia biasanya kalau berterima kasih pasti jawabannya satu. Kalau ada orang bilang terima kasih, jawabannya apa biasa? Dibalas dengan kata-kata terima kasih Pak. Apa jawabannya? Sama-sama. Terima kasih Ibu, jawabannya sama-sama. Tapi kalau kita berterima kasih kepada Allah, terima kasih Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Apa jawaban Allah? Ada yang tahu jawabannya? Apa yang kau mau lagi wahai Allah? Jadi bukan sama-sama, tetapi kita ditawarin apa lagi kita mau. Jadi sebetulnya kalau orang ingin diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah, nggak usah minta banyak kepada Allah, syukuri apa yang ada, maka dengan sendirinya akan Allah tambah. Allah akan cukupkan apa yang menjadi hajat kita, bahkan Allah akan lebihkan apa yang menjadi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Maka hari ini yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat berkah, nikmat harta, dan seterusnya. Itu yang kita nanti adukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Terima kasih kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih kau berikan aku kesempatan untuk bisa merasakan keimanan karena jasa. Maka izinkan aku untuk ucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak minta banyak dari umatnya. Apa yang Rasulullah minta? Hanya perbanyak salam. Ketika kita sebagai umatnya banyak bersalam kepada Rasulullah, bersalawat kepada beliau, maka Rasulullah akan bergembira. Kenapa? Setiap salawat dan salam kita akan ma'rudah alaihi, Rasulullah akan tampak siapa nih yang mengucap salam. Maka semakin banyak kita bersalam kepada Rasulullah, akan semakin banyak nampak kita kepada dan semakin dekat kita dengan Rasulullah. Kalau kita makin dekat kepada Rasulullah, makin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak sekalian, kenapa nanti perjalanan umrah kita diawali dengan ziarah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah bisa membahagiakan Rasulullah, maka akan Allah bahagiakan kita. Maka perjalanan umrah kita nantinya ke tanah suci Mekah dari Madinah akan kita rasakan kenikmatan yang luar biasa. Baik Bapak sekalian, sebelum nanti kita bahas masalah perjalanan kita dari Jakarta menuju Istanbul ke Bursa, kemudian balik lagi Istanbul, Madinah, Mekah. Mari kita awali pertemuan manasik pada kesempatan sore hari ini dengan bertalbiyah
di mana tarbiyah ini nanti akan sering kita ungkapkan pada saat kita sudah bersiap diri menjadi tamu Allah berangkat dari Madinah menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mari ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebetulnya saya juga pengen ke sana, karena udah lama saya nggak pernah sana lagi. Kalau dulu dalam setahun saya bisa 4 kali yang jamaah ke Turki waktu masih di Ataturk. Sekarang sudah pindah terminalnya itu di Istanbul Airport terbesar kedua di dunia. Masa bisa? Kalau waktu masih Ataturk itu kecil ya, airportnya mungkin sekelas airport ya Medan gitu ya. Tapi kalau ini Ataturk Istanbul Airport itu airport terbesar di dunia gitu. Jadi kita udah jalan itu capek, nggak sampai nggak ketemu tuh ujungnya. Lebih besar bahkan dari Emirat. Kalau Emirat panjang, kalau dia muter terus sekalian. Maka nanti siap agak sedikit capek ya fisiknya. Tapi jangan sampai diforsir, karena memang nanti ketika di Turki itu banyak jalan gitu. Parkiran itu ke tempat-tempat yang akan kita tuju itu nggak bisa dilewati oleh bis, kecuali dengan berjalan kaki. Jadi sehari itu kita bisa berjalan ribuan kilo ya. Bukan ribuan langkah. Ngomong ribuan kilo malah aku ya. Baik terus sekalian, mari kita awali perjalanan kita insya Allah dari umrah dulu ya. Karena intinya adalah kita akan melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya terus sekalian? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti perjalanan kita untuk melaksanakan umrah ini semata-mata hanya milik Allah. Diri yang kita bawa, pakaian yang kita gunakan, harta yang kita miliki, kesempatan yang kita dapatkan, semua itu Allah yang mengatur, Allah yang mengarrange, Allah yang telah merencanakan jauh-jauh hari. Mungkin ada di antara kita yang rencananya sudah jauh-jauh hari, tapi baru sekarang, betul? Itu ada di belakang saya, ada busupan. Dulu bareng saya waktu tanggal 21 Oktober 2022 ya udah ke Aqsa kita jalan-jalan. Ya, sekarang dia berangkat, saya nggak berangkat. Ya, kebanyakan dia. Padahal tapi saya dari dulu. Ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Apa maksudnya? Ketika kita datang ke sana, memang betul-betul kita datang untuk Allah. Karena Allah yang telah mempersiapkan, kita diundang oleh Allah, semuanya disiapkan oleh Allah. Alangkah tidak beradabnya kita datang ke sana, ya. Kita punya banyak banyak hal-hal yang kita pikirkan hanya untuk pribadi kita. Kita datang untuk Allah. Kalau kita menuju Allah, apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Apa kira-kira yang kita lakukan? Tentunya ibadah. Tidak ada yang lain. Allah ingin melihat hamba-hamba yang Allah muliakan datang ke sana di tempat yang mulia dengan undangan yang mulia, karena Allah ingin memuliakan kita. Maka datanglah ke sana dengan keikhlasan, ketulusan. Labbaik la syarika lak. Aku datang untuk menuju ke tempatmu ya Allah, tidak ada lain kecuali mensyukuri terhadap nikmatmu. Kita melakukan review balik perjalanan hidup kita. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, aku tidak ingin dipuji, tidak ingin dikatakan hebat,
karena hartaku banyak, aku bisa berumrah berulang kali, bahkan aku bisa berumrah berjalan-jalan kemana saja. Tidak ada pujian yang aku inginkan kecuali pujian darimu. Wal nikmata, begitu juga kenikmatan semua pada hakikatnya adalah pemberian. Wal mulk, bahkan semua yang aku miliki, semua kekuasaan, semua jabatan adalah pemberian. Maka hari ini aku datang hanya membawa diri. Yang kedua, aku datang kemarin hanya membawa dosa. Maka aku mohon ya Allah, di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini, ampuni segala kesalahan dan dosaku, dan muliakanlah kehidupanku. Itu intinya pada jemaah sekalian. Maka kalimat ini akan terus kita baca kapan? Pada saat kita sudah niat ihram. Yang insya Allah nanti akan kita lakukan di mana? Di Bir Ali, karena kita akan berjalan dari Madinah. Walaupun pakaian ihramnya sudah kita gunakan dari Madinah ya. Jadi pakaian itu sudah kita gunakan di Madinah, tapi niatnya nanti insya Allah akan kita laksanakan di Bir Ali sebagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukan. Begitu kita sudah siap dalam kondisi ihram, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul bertawajuh kepada Allah sambil bertarbiyah, sambil berzikir sampai di tanah suci Makkah. Maka kita akan melakukan rukun yang kedua. Rukun pertama kan mulai tadi niat. Yang kedua adalah kita akan melaksanakan tawaf. Ya, tawaf apa artinya Bapak Ibu sekalian? Mengelilingi Baitullah. Dan inilah tujuan utama kita sebetulnya. Tujuan utama kita tidak lain adalah mengelilingi Baitullah, beribadah, karena hanya ada satu tempat di dunia ini yang bisa kita lakukan untuk bertawaf, yaitu di Baitullah. Ya. Apa artinya tawaf? Tawaf artinya mengelilingi Baitullah. Kenapa kita tawaf di Baitullah? Karena kita mengikuti ibadahnya para malaikat yang tidak akan pernah berhenti mengelilingi arsy-Nya Allah. Pada hakikatnya sebetulnya kita harusnya tawaf itu bukan di dunia, tapi di mana? Bukan di bumi, tapi di Sidratul Muntaha bersama para malaikat. Di mana itu? Di langit yang tertinggi. Tapi kan tidak ada yang sampai ke sana. Tapi kebijaksanaan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ngasih tanda di bumi ini, biar supaya kita juga bisa merasakan ibadah sebagaimana ibadahnya. Maka ibadah ini ibadah yang luar biasa. Tempatnya istimewa, ya, waktunya juga istimewa, cara tata caranya juga istimewa, kan luar biasa. Dan satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertawaf, maka mulailah terlebih dahulu dengan memandang Baitullah. Dan itu salah satu pahala yang cukup besar. Karena setiap harinya Allah menurunkan 120 rahmat. Allah menurunkan 120 kemuliaan di Masjidil Haram. Yang pertama 60 bagi yang bertawaf, 60 rahmat bagi orang yang melaksanakan tawaf. Kemudian juga ada 40 bagi orang yang melaksanakan salat, dan 20 bagi orang yang hanya memandang Baitullah. Pertanyaannya apa rahasianya? Kenapa ketika kita berada di situ dianjurkan untuk melihat Baitullah? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita cekal itu Ka'bah, kalau kita pandangi terus dengan serius sambil berzikir, air mata kita tanpa sadar akan mengalir. Makanya nanti, kalau saya biasa jamaah sebelum melaksanakan tawaf, ayo Bapak Ibu sekalian, perhatikan Ka'bah, pandangi dengan hati. Sampai ketika air mata sudah mulai berlinang, barulah kita mulai tawaf. Pasti akan nikmat itu. Tapi kalau saja kita tawaf aja, ya udah ya begitu aja selesai. Kita hanya menyelesaikan rukun-rukun, tapi kita tidak bisa menikmati. Nah, pada saat kita melaksanakan tawaf, maka yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun komitmen kembali kepada Allah setelah kita dilahirkan dari ibu kita. Ya. Kemudian kita tumbuh dewasa dalam keadaan sehat sampai saat ini. Ya, sempurnakan nikmat-nikmat kita. Pertanyaannya, apakah setiap waktu yang kita berikan kepada kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Apakah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk menyokong ibadah kita kepada Allah? Karena yang Allah tuntut dari seorang hamba itu hanya beribadah. Ya ibn Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hamba Allah, dalam satu wahai ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan kau hanya untuk beribadah. Bagaimana dalam ayat yang lain katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fala tal'ab,
sekali bermain-main dalam urusan ibadah, termasuk dalam ibadah pelaksanaan umroh besok. Ya. Wallahi talaka rizqaka fala tat'a. Kalau kau sudah tidak bermain-main dalam urusan ibadah, maka kau tidak akan perlu bercapek-capek dalam urusan rezeki, karena aku akan jamin. Karena orang sekarang urusan ibadah main-main, urusan mencari rezeki mati-matian. Seharusnya ibadah yang harus mati-matian, mencari rezeki ya sekedar jalannya. Saya tanya Bapak sekalian, orang tua kita dulu, kakaknya sudah orang tua dulu, kira-kira mereka kerjanya kapan? Keluar dari rumah kapan? Sebelum subuh, setelah subuh, atau setelah duha? Orang-orang dulu itu luar biasa. Dia sholat duha dulu di rumah, dia makan, dia santai, kumpul bersama keluarga, baru dia keluar ladang sawah. Setelah matahari mulai ya. Pulangnya kapan? Maghrib atau setelah maghrib? Asar itu udah di rumah mereka. Kerjanya tiap hari mencampur. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira di petani dulu ya, ada nggak anaknya yang sedikit? Rata-rata banyak. Tapi ada yang susah ada kira-kira? Semuanya makan, semuanya terpelihara. Orang sekarang nih kerjanya dari sebelum subuh, betul? Keluar dari rumah masih gelap, nggak lihat matahari. Pulangnya gelap lagi, nggak lihat matahari. Anaknya banyak atau sedikit? Anaknya cukup buah, itu pun masih nggak urus. Ya. Bahkan kadang-kadang banyak nakal remaja, padahal orang tuanya mati-mati. Kenapa? Karena dia mati-matian mengejar dunia, dia bermain-main dalam urusan. Maka besok umroh jangan kita sia-siakan waktu kita. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk main-main. Apa yang saya maksud main-main? Ya, di sana cuma sekedar waktu sholat, habis itu udah jalan. Kadang-kadang ada sebagian jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau udah urusan belanja nomor satu, bukan nggak boleh belanja, ya. Bukan nggak boleh belanja, silakan. Apalagi hadiah itu sangat dianjurkan. Ya, memberikan hadiah itu sulit. Tapi ingat, tujuan utama kita ke sana itu adalah untuk ibadah. Maka perbanyak waktu kita di rumah Allah, perbanyak waktu kita untuk membuka surat cinta Allah kepada kita. Perbanyak membuka surat mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Bapak sekalian, saking sayangnya Allah tadi, kita gak perlu harus naik ke Sidratul Muntaha, cukup kalian tawaf di rumahku, simbol rumahku di bumi. Makanya kalau ditarik tuh Ka'bah itu, kenapa kita tawaf jauh-jauh kita pergi? Datang ke sana kok hanya untuk tawaf? Karena memang itu adalah simbol kerajaan Allah. Kalau ditarik dari Mekah, dari Ka'bah itu ke atas, bisa melihat persis arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Titik nolnya dulu bumi, dunia, ya Ka'bah Baitullah. Bahkan saat Allah ingin menandakan tempat ini dengan adanya satu benda surga, yaitu Hajarul Aswad. Makanya kita akan memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Beristilah kita. Kenapa kita diajarkan istilah? Walaupun tidak wajib ya, hukumnya sunnah, tapi itu menyambutkan bahwa saya nanti yang namanya Hajar Aswad itu akan bersaksi di hari kiamat bahwa saya simpulan dulu pernah mencium. Walaupun tidak secara langsung, tidak secara langsung. Kita berapa putaran Bapak Ibu sekalian? Berapa putaran? Kenapa 7 putaran? Ada yang tahu jawabannya? Pasti jawabannya emang udah dari suaranya Pak Ustaz. Kan gitu ya jawabannya. Emang udah dari suaranya. Iya, tapi ada isyarat sebetulnya. Karena angka terbesar dulu adalah angka 7. Sebelum ada angka 8, ada angka 9, ada angka dulu angka politik itu. Maka sering kita dengar sama samawa 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Selalu itu angka 7. Karena angka sering kita dengar 7 turun, 7 turunan, 7 sumur. Ada lagi apa? Biasanya angka 7 itu angka yang paling tertinggi. Maka begitu juga di dalam kita beribadah kepada Allah harus yang paling paripurna, harus paling maksimal. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, ya, berkorban kepada Allah harus yang paripurna. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Habil, putra Nabi Adam alaihi salam. Habil ketika diperintahkan oleh Allah untuk
berkorban, maka dia cari di antara kambing-kambing kibasnya yang terbaik, paling bagus. Sementara Qabil, abangnya itu setiap seorang petani, dia cari di antara sayuran-sayuran hasil tanamannya jelek-jelek. Esokan harinya, ketika mereka setelah meletakkan di atas bukit, ternyata yang punya Habil berupa kambing juga gak ada. Punya Qabil yang berbentuk sayuran jelek itu masih ada utuh. Ini mengisyaratkan bukan Allah makan, tapi Allah simpan, Allah terima yang baik-baik. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, tampar bagi kita sekalian. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kira-kira kalau seandainya kita punya uang, ada 100.000, ada 50.000, ada 20, 10, 5, ya salah 5, 2.000. Kalau ada kotak berjalan, mana yang dikeluarin? Mana Bu dikeluarin? Yang 100, 50, 20, 10, atau 5, atau bahkan 2. Pasti biasanya kita berikan. Ya paling kalau model paling kecil paling 10.000. Mana begitu? Pertanyaannya, kira-kira kalau kita punya duit miliaran, kita hanya ngeluarin 10.000, dinilai nggak malaikat? Sama seperti Qabil tadi. Beramal seperti Habil kalau mau, maka itu makna daripada toa harus 7 putaran. Ketika kita melaksanakan ibadah harus maksimal. Khalaqtu kali ibadah, fala tal'ab, jangan main. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Ya. Innallaha yuhibbu 'amalan idza 'amila aqada. Atau kama kata Rasul, Allah sangat mencintai hamba-hambanya ketika melakukan satu amalan, dia menyempurnakan. Nah, maka sekalian, pada saat kita melaksanakan tawaf, dianjurkan kita memperbanyak tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar terus. Selain tasbih juga dianjurkan banyak doa. Karena apa? Tempat kita melaksanakan tawaf itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Tapi permasalahannya kadang-kadang kita ketika di tempat-tempat mustajab suka toples. Apalagi doa. Makanya nanti dibimbing oleh bosan ya. Sudah dapat buku doanya? Sudah? Nah ini buku doanya. Kira-kira udah dihafal semua itu? Udah dihafal belum? Udah mau berangkat ya sama. Ini kalau ibarat ujian harus nyontek ini, tapi nggak apa-apa nyontek gitu. Dalam ibadah nggak apa-apa nyontek. Insya Allah nanti dibacain sama Ustaz, kita tinggal ngikutin. Ya. Dikasih headset, dengerin doang. Kalau headsetnya rusak udah kasih aja, ya. Atau yang mau baca Quran sih. Ini pada saat kita melaksanakan tawaf 7 putaran baru sekalian, bangun komitmen kepada ya Allah. Dari semenjak Bali sampai saat ini hanya sedikit waktu yang aku berikan kepada. Dari harta yang kau berikan kepadaku hanya sedikit, hanya 2,5%. Banyak apa enggak? Sedikit. Ya, sedikit sekali. Kalau dari 1 juta 2,5% berapa? Cuma 25.000, kecil sekali. Walaupun kalau sudah 1 miliar gede juga tuh. Kadang-kadang orang kan begitu. Makanya kalau beramal, seringlah beramal waktu kita susah. Kenapa beramal waktu susah? Nilainya tinggi. Kita punya duit 100.000 sama teman-teman, kita berani nggak ngeluarin 50.000? Berani. Padahal itu 50%. Begitu udah kaya, berani nggak 50%? Kita punya duit 100 miliar, berani nggak 0,5%? Makanya beramalah pada saat kita susah. Wa qalilun min ibadiyah syukur, sedikit yang terhamba punya mau bersyukur. Karena begitu manusia. Beda dengan para sahabat, semakin dia kaya semakin dihabisin. Makanya banyak antara sahabat Nabi yang berdoa, satu doa yang jarang dibaca oleh umat Rasul di akhir zaman. Apa itu doanya? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna yaumal qiyamah fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti hari kiamat bersama orang miskin. Ada mau baca doa ini? Jangankan ibu usah deh gitu mau. Yang sering dibaca itu Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ini doa yang dibaca kalau kita rutinin dalam satu hari 70 kali, pasti dalam 2 minggu jadi orang kaya. Insyaallah. Kalau nggak percaya berarti ada salah. Kembali Mas.
Jadi padahal kita melaksanakan tawaf, kita bangun kembali komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah tawaf dengan baik, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah-ibadah berikut. Maka Bapak sekalian, setelah 7 putaran, maka kita tutup dengan dimulai dengan istilah dari tutup dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa saja banyak sih. Biasanya putaran, walaupun tidak harus yang ada di buku ya. Biasanya kalau putaran pertama Allah bin Allahumma iman nabiyika wa tasdiqu bi kitabika wa fa'al bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Allahumma inna hadzal bait baituka dan seterusnya. Dan yang ketiga Allahumma inni a'udzubika min asy-syarri wasyirki wasyiqaq. Kemudian Allahumma ja'al umratan akhiratan mabrurah sa'id masykurah dan seterusnya. Sampai terakhir kita tutup Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dianjurkan kita berdoa di multazam. Tadi sudah disampaikan juga ya. Ini lain. Jadi kenapa kita dianjurkan pada saat selesai melaksanakan tawaf untuk berdoa? Karena kita sedang berada di tempat yang mustajab dan berada di waktu yang mustajab. Selesai kita melaksanakan tawaf, itu waktu yang paling mustajab. Minta kepada Allah yang terbaik untuk urusan dunia kita maupun akhirat kita, buat diri kita maupun untuk orang-orang kita cintai, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan tetangga kita, dan orang-orang yang berjasa pada kita, termasuk guru-guru kita. Minta di situ Bapak sekalian. Kalau seandainya memang terlalu banyak pesanan doa, kita udah baca masih belum habis juga. Ya Allah, ini banyak banget doa. Aku udah capek bacanya. Ya Allah, terima doa mereka, insya Allah dikabul. Amin ya Rabbal. Karena mungkin bahkan ada sebuah kisah ketika satu saat ya, ada seorang sahabat mendengarkan ini orang bagus betul doa-doanya. Apa yang dilakukan ya Allah? Jadikan doa saya seperti dia. Gitu. Amin, amin, amin. Besar. Makanya nanti ketika Ustaz baca doa, kalau ribet kita nggak paham bacaannya bagaimana. Amin, amin, amin. Insya Allah dikabul. Ya Rabbal. Selesai kita melaksanakan tawaf, berdoa di multazam, kemudian kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim. Kenapa disunahkan di Maqam Ibrahim? Tujuannya mudah-mudahan sepulang kita melaksanakan ibadah umrah nanti bisa mengikuti sepak terjang langkah kehidupan Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nabi-nabi setelah beliau adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dia punya anak dua-duanya nabi. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari keturunan Ishak itu banyak para nabi. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail menurunkan khatamun nabiyyin. Nabi Ismail terus turun kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dari dua ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena istrinya hebat, Nabi Ibrahim juga hebat. Jadi kalau ingin menciptakan kondisi suasana keluarga yang harmonis, keluarga yang terbaik, keluarga yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat, maka belajarlah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah yang dikenal sebagai Khalilullah, orang yang sangat cinta kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim pernah dipuji oleh malaikat, wah kau luar biasa Ibrahim, kau berkurban dengan 1.100 unta. Kata Nabi Ibrahim, ini tidak ada apa-apanya. Kalau aku punya anak saja, anakku pun belum punya anak. Waktu itu belum punya anak, karena istri pertama belum bisa seperti mandul, itu salah ya. Berpuluh-puluh tahun. Makanya dia berani ngomong begitu. Kalau saja saya punya anak, maka pasti akan aku persembahkan. Allah minta apa? Ternyata itu omongan dikabul sama Allah. Dia nikah dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Kemudian dia pulang ke Palestina, istrinya juga hamil, jadi dua-duanya hamil. Ya, subhanallah. Akhirnya dikabulkan setelah mulai dewasa. Ditagih, wahai Ibrahim, mana kemarin perjanjian. Dalam mimpi itu sampai tidak percaya, masa anak disuruh seperti itu. Sudah sampai 3 kali ini Rasulullah, Nabi Ibrahim laksanakan. Saking dia cinta kepada Allah, tapi diuji saja. Makanya kalau ini menjadi pelajar bagi kita, jangan pernah kita seomong-omongnya. Kadang-kadang kita begitu kalau punya bagi para pengusaha khususnya. Ya, nanti kalau saya suruh usaha sukses, insya Allah setengahnya akan saya sumbangkan untuk agama Allah. Batunya dapat triliunan, setengahnya mikir 2 kali ya. 500 miliar. Ntar dulu. Itu sama tentara yang lagi terjun payung,
kondisinya kurang baik kan gitu. Ya Allah, kalau saya Engkau selamatkan aku, maka akan aku nanti sembelih sapi. Gitu udah mulai di tengah-tengah kambing, sampai di bawah ayam, sampai rumah lupa rumahnya. Itu nanti banyak yang begitu tuh orang umroh, orang haji. Janjinya sama Allah gede banget ngomongnya, pas sampai di rumah lupa lagi. Ya, baik terus sekalian. Selesai kita melaksanakan tawaf, kita akan melaksanakan sa'i. Tawaf wajib dalam kondisi kita berwudu. Karena tawaf itu seperti sholat, hanya saja masih boleh ngomong. Ya, jadi tawaf itu seperti sholat, hanya masih dibolehkan kita berbicara. Yang kedua, kalau sholat batal, walaupun sudah di akhir maka harus mulai dari awal. Tapi kalau tawaf batal di tengah-tengah, maka tidak harus mulai dari awal, cukup menyambung, menambah. Wudu lagi tambah yang kedua. Ya, itu beda. Intinya adalah sama-sama ibadah yang dalam kondisi wudu wajib dilaksanakan. Kalau seandainya kita batal kemudian kita lanjutkan sampai selesai, ya nggak sah atau tidak sempurna, maka harus disempurnakan. Beda dengan sa'i, apabila kita ingin melaksanakan sa'i, umpamanya di tengah perjalanan kita batal atau baru mau mulai batal, ya sudah lanjutkan, nggak apa-apa. Walaupun ampunnya dalam kondisi kita, ya. Kenapa? Karena tawaf adalah simbol hubungan kita kepada Allah secara vertikal, sedangkan sa'i adalah simbol hubungan horizontal kepada Allah. Itulah disebut adanya hablum minallah dan hablum minan. Maka sa'i itu dalam arti Indonesianya artinya apa? Usaha. Manusia harus berusaha, tidak hanya beribadah saja, wajib punya usaha. Walaupun usaha itu hanya sekedar melaksanakan usaha. Wa qul i'malu. Allah perintahkan kita bekerja. Wasayarallahu amalakum wa rasul. Ini enggak usah harus mati-matian kita bekerja. Kita hanya melaksanakan kewajiban. Ya. Makanya kalau kita bekerja dengan ibadah yang kuat, insyaallah ibadah hasilnya akan barokah. Tapi kalau kita mati-matian bekerja, ibadahnya salah-salah, banyak masalah. Ya. Makanya harus sekalian diawali perjalanan sa'i nanti itu dari mana? Dari sofa. Sofa artinya kemurnian. Sofa artinya kesucian. Mulailah ibadah kita dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau seandainya ketika kita melangkah dari rumah kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita pergi ke kantor, ke tempat usaha, bismillahirrahmanirrahim, sepanjang perjalanan kita bisa billah. Meninggal dalam perjalanan, maka jaminan surga. Sudah kunci cuma itu kan. Kullu amrin dibali dan yubda bil basmalah wa abdar. Makanya Rasulullah pesan setiap urusan kita kalau kita nggak boleh dengan bismillah maka akan terputus. Tapi bukan berarti nanti kita melaksanakan maksiat bismillah. Seperti lagi viral ibu-ibu bahkan babi pakai baca Al-Fatihah, ini kurang ajar pemikiran. Itu salah penggunaan. Mau nyopet, mau korupsi, bismillahirrahmanirrahim. Salah itu ya. Dosanya ada dua itu. Dosa dengan maksiat, dosa dengan penghinaan terhadap. Baik. Sobat, kita mulai ya. Makanya nanti begitu kita akan memulai sa'i, kita akan menghadap ke Baitullah. Ya. Abda'u bima bada'a Allah bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamar fala junaha alaihi ay yatawafa bihi. Ini menjadi syarat di dalam kita melaksanakan usaha keseharian kita, ya. Maka kita harus selalu kita harus mencuk kepada Allah Subhanahu. Judik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah sehingga tidak menjadikan kita lupa diri. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min dunya. Itu konsepnya itu. Alhamdulillah abna. Ya, kita tidak hanya ibadah saja, tapi kita juga perlu usaha. Tapi usaha kita harus menopang akhirat. Wa la tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Dari potensi yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah telah memberikan kita kemudahan. Maka setiap manusia itu punya usaha yang berbeda-beda. Ya, ada yang sebagai birokrat, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai arsitek, ada yang sebagai macam-macam. Yang semua itu memang sudah Allah arahkan. Tapi jangan itu menjadikan kita lupa kepada Allah. Ingat semuanya itu hanya titipan kepada Allah. Makanya begitu selesai 7 bolak-balik dari Safa, Marwah. Ya, itu ganjil 1, 2, 1, 3, 5, 7. Sementara dari Marwah ke Safa adalah hitungan genap. Jadi 3 kali dari 4 kali kita dari Bukit Safa ke Marwah, sementara hanya 3 kali kita dari Marwah ke Safa.
Marwah apa artinya diakhiri? Artinya kita bisa memenuhi segala apa yang kita inginkan. Kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Tapi ingat, pada saat kita meraih, maka rukun yang terakhir daripada umroh kita adalah yang keempat adalah tahallul. Jangan lupa, dari hasil yang kita raih, dari usaha-usaha yang kita kerjakan, sesungguhnya di situ ada hak orang miskin dan fakir. Lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi harta-harta mereka ada hak yang harus kita keluarkan. Bagi siapa? Lis-sa'il, bagi para peminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah simbol dari perjalanan umroh yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah, ya. Jadi ketika kita melaksanakan sa'i dan ketika kita bertahallul, ini menjadi simbol bahwasanya jangan lupa dari hasil dari harta yang kita raih ada hak orang lain. Jadi kalau pertanyaan Bapak sekalian, kalau seandainya harta yang kita raih dengan cara yang halal, bukan mati-matian, kira-kira kalau kita gunakan semua tanpa kita keluarkan halal gitu. Harta yang kita dapetin dari cara yang halal, dari modal, dari usaha, kira-kira itu kalau seandainya kita tidak berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kira-kira itu halal atau haram? Haram. Kapan menjadi halal? Pada saat kita sudah kita keluarkan. Jangankan itu, kita Bapak Ibu sekalian makan buahan aja, makan durian, apa kita makan apa sama kulit-kulitnya? Ada orang makan durian sama kulit-kulitnya? Ya. Jangan kulitnya, buahnya saja, apa kita makan tetelan sama biji-bijinya? Enggak ada. Karena bijinya untuk kita tanam. Buat kapan? Nanti keras lama. Harta pun begitu, harus kita tanam biar supaya tumbuh. Bukan hanya buat pribadi, tapi keras kita. Maka orang-orang yang rajin menanam hartanya untuk Allah, untuk akhiratnya, maka bukan hanya Allah jamin buat dirinya, tapi Allah jamin buat anaknya dan orang-orang ke atas kakeknya. Maka begitulah di dalam nilai filosofi kita bertahallul. Tahallul juga berarti menghalalkan. Pada saat kita sudah bertahallul berarti semua larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Tadi pada saat diambil alih kita lihat labbaik Allahumma umratan, maka banyak larangan. Bagi laki-laki, bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan tapak tangan. Bagi perempuan tidak lagi boleh bersolek. Sebelumnya disunahkan, mustahab. Ya. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, menutup pada kaki, berpakaian berjahit pada saat kita dalam kondisi berihram. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian, baik itu di badan atau di tubuh ataupun semua yang bersembunyi, termasuk makanan yang berbau wangi, maka dilarang pada saat itu. Kemudian merusak tanaman, membunuh binatang buruan, kemudian menikah atau menikahkan atau menjadi saksi dalam pernikahan. Kemudian apalagi mencabut bulu ataupun memotong kuku, ya. Dan yang paling berat adalah pada saat kita belum dalam kondisi bertahallul, maka dilarang melakukan hubungan suami istri, ya. Kenapa? Kalau seandainya sampai melakukan itu maka batal umrohnya dan wajib membayar sahabat orang. Walaupun kita sudah selesai, sudah tawaf sa'i, tapi kalau belum tahallul jangan coba-coba. Maka tahallul dahulu, ya. Bapak sekalian dan rahmati Allah, inilah simbol di dalam perjalanan umroh yang akan kita laksanakan, ya. Dari tadi ketika kita berihram, kenapa kita dianjurkan berihram? Karena ihram itu mengingatkan kita kepada kehidupan setelah mati nanti, bahwasanya kita pasti akan kembali menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, pasti tidak ada yang kita bawa kecuali hanya beberapa helai, ya. Walaupun ibu-ibu di rumah banyak punya pakaian, tiap hari berganti, ya. Pakaian ngaji beda, kondangan beda, mau jalan-jalan beda, mau di rumah beda. Tapi begitu meninggal pakaian satu, apa itu? Pakaian kapan? Berapa disebut kapan? Karena pakaian kapan-kapan. Ya. Yang pakaian itu harganya sangat murah, tapi itu dipaksakan harus pakai itu. Ya. Bahkan pakai sepatu jelek aja udah boleh. Ya. Apalagi sepatu bagus, ya. Ya, pada saat kita meninggal nanti yang kita bawa ini, yang kita bawa ya ada yang akan menjadi saksi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna filosofi dari
pakai ihram ya. Begitu juga tadi tawafnya, sa'inya, sampai tahlil. Semua itu mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dalam segala hal.